Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadir Satriwardana dengan NIM 202151011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimasi keamanan informasi menggunakan algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dan mode Cyber Block Signing atau CBC. Langsung masuk ke jurnalnya. Jurnal yang saya pilih kali ini sudah terdaftar di Sinta Kemendikbud, bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke pembahasan masalah bagaimana proses membangun proses keamanan informasi menggunakan metode algoritma Advanced Encryption Standard atau AES dan mode Cyber Block Signing atau CBC. Hasil pembahasan masalah, kita masuk ke alur kerja enkripsi dan deskripsi AES CBC. Proses enkripsi dilakukan dengan memasukkan plain text, kemudian penggunaan kunci dengan penyesuaian bit. Proses pengamanan informasi menggunakan AES dan CBC, kemudian jika sudah diproses akan muncul cybertext. Sedangkan proses deskripsi maka akan mengembalikan pesan cybertext ke dalam bentuk pesan informasi semula. Kita masuk ke perbandingan penggunaan bit block pada AES. Algoritma AES termasuk pada algoritma kriptografi kunci simetri dengan single key yang menggunakan kunci yang sama ketika proses enkripsi dan deskripsi, sehingga mampu meningkatkan pengoperasian sistem secara real-time dan cukup cepat. Kini AES mendukung beberapa ukuran blok kunci dalam menentukan proses komputasi ketika enkripsi dan deskripsi. Perbandingan bisa dilihat pada tabel perbandingan penggunaan bit block pada AES. Bisa dilihat yang saya tampilkan. Kemudian kita masuk ke alur kerja kriptografi AES. Proses enkripsi pada AES menerima teks sehingga diproses pada algoritma menyesuaikan dengan bit yang digunakan. Kemudian hasil tiap enkripsi pada plain text melakukan store antar state sehingga yang menghasilkan pesan baru tak bermakna. Kemudian kita masuk ke algoritma metode AES pada 128 bit. Penggambaran algoritma AES kali ini yaitu yang pertama the Etron key initial state dengan melakukan store dengan mengoperasikan array dengan row 16 dan kolom 4, di mana hasil operasi ini menghasilkan cyber key. Yang kedua round 1 dan round 9 putaran dengan perhitungan number of round atau NR satu kali, di mana setiap putaran tersebut memproses 4 tahapan pada AES, yaitu yang pertama tahap bit substitution dengan tabel SBOX. Tahap shift row melakukan pergeseran pada baris array menyesuaikan dengan nilai baris. Yang ketiga, tahap mix column melakukan perkalian dengan kolom tiap array stage. Yang terakhir, tahap Etron key melakukan sort antar state yang paling terbaru sampai mencapai akhir. Dan yang hingga pada tahap final round kembali ke proses substitution by shift rows and Etron key terakhir tanpa melakukan mix column hingga mencapai putaran ke-10. Bisa dilihat algoritma metode AES pada 128 bit kali ini. Dan kita masuk ke algoritma enkripsi AES mode CBC. Menjelaskan jika cara kerja dari modifikasi AES dengan CBC bekerja secara sekuensial, di mana blok data pertama mempengaruhi hasil blok yang kedua dan seterusnya. Dan kita langsung masuk ke pembahasan. Implementasi pengamanan informasi dengan kriptografi modifikasi AES mode CBC digunakan generator dengan desain antarmuka pada gambar 5. Bisa dilihat desain antarmuka kriptografi modifikasi AES mode CBC yang saya tampilkan. Dan kita masuk ke pengujian waktu eksekusi enkripsi dan deskripsi. Pengujian eksekusi dilakukan dengan Postman dalam menguji kecepatan waktu eksekusi ketika proses enkripsi dan deskripsi. Fungsi utama dari Postman adalah untuk melakukan testing pada ketahanan enkripsi yang dibuat pada Application Programming Interface atau API, di mana API tersebut menyimpan data-data berupa kode yang memiliki informasi. Kita masuk ke pengujian keamanan sistem dengan frekuensi keamanan kata. Pengujian ini untuk membuktikan keamanan sistem yang ditinjau dari frekuensi pengulangan karakter pada hasil ciphertext yang kerap muncul.
Bisa dilihat pengujian yang saya tampilkan ini. Kita masuk ke pengujian validasi, yaitu pengujian yang terakhir. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui jika kinerja algoritma kriptografi ini bisa bekerja dengan benar pada sistem. Skenario uji pada sistem ini menggunakan fungsionalitas ketika proses pengubahan plaintext ke ciphertext atau enkripsi, atau sebenarnya yaitu proses ciphertext ke plaintext atau deskripsi. Bisa dilihat pada tabel 5, tabel yang saya tampilkan ini. Disajikan pengujian dengan beberapa macam skenario baik pada plaintext, ciphertext, dan kunci. Atau key menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, simbol, angka, dan spasi. Dan terakhir kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Hasil coba pengujian enkripsi diketahui rata-rata kecepatan algoritma modifikasi AES dan modifikasi dilakukan waktu tertinggi yaitu pada blok 128 bit yaitu 14,2 milisecond, blok 256 bit 13,2 milisecond, dan terakhir blok 192 bit yaitu 11,5 milisecond. Sedangkan hasil uji coba pengujian deskripsi didapatkan rata-rata waktu tertinggi yaitu pada blok 256 bit yaitu 16,5 milisecond, blok 128 bit yaitu 14 milisecond, dan terakhir blok 192 bit yaitu 13,2 milisecond. Pada penelitian ini, blok pada kunci kurang berpengaruh pada waktu eksekusi, namun lebih dipengaruhi oleh lalu lintas jaringan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.